Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik kelas 8 yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika bersama Pak Harta. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas kaitannya dengan titik koordinat, yang mana materi ini sudah dipelajari dulu ya, pernah dipelajari ya, mengulang mungkin di SD gitu lah, tentang titik koordinat. Oke, namun sebelumnya marilah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala karena rahmat hidayah dan nikmat sehingga kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, belajar bersama. Peserta didik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu sudah saya berikan tugas untuk kalian dan kalian sudah bekerja dengan baik, sudah mengerjakan dengan baik. Maka di sini akan saya akan mengulang saja dan melanjutkan kaitannya dengan posisi titik terhadap titik yang lain. Bahwa bidang koordinat ini saya jelaskan, kita ulang. Bidang koordinat adalah suatu bidang yang dibagi menjadi dua. Ada dua sumbu. Yang vertikal ini namanya sumbu Y. Sumbu Y ini sering disebut dengan ordinat. Ordinat itu sumbu Y, itu yang vertikal atas bawah. Dan sumbu yang mendatar itu namanya absis. Absis itu mendatar, yaitu sumbu X. Dan perpotongan antara ordinat dan absis itu adalah pusat koordinat di sini. Pusat koordinat itu di titik 0,0. Kemudian cara memberi skala, ini skalanya harus sama ya. Kita berikan skala. Ini jaraknya misalnya kalau 1 cm ya 1 cm ini, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Ke kiri juga 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Dan ke atas juga 1, 1 gitu. Terus diurutkan nomornya 1, 2, 3, 4. Kalau ke kiri negatif, kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif, mulai dari perpotongan sumbu X dan sumbu Y ini. Ini semuanya ini disebut dengan bidang koordinat kartesius. Nanti kalau di SMA ada bidang koordinat kutub. Kali ini bidang koordinat kartesius. Nah, ini dibagi menjadi ada 4 bagian. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ini sudah membaca ciri-cirinya apa di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kemudian yang titik yang di sini, yang di perbatasan antara kuadran 1 dan kuadran 4 ini ya, ini titik ini bukan di kuadran 1. Ini ada di sumbu X. Titik-titik di sini namanya titik pada sumbu X. Kalau di sini namanya titik-titik pada sumbu Y. Kita ulang lagi bagaimana menyebutkan koordinat titik F. Koordinat titik F, cara menyebutkannya, koordinat titik F. Koordinat titik F ini itu membacanya dari F ke sumbu X dulu, jangan ke sana, tapi F, titik F, terus kamu lihat ke sumbu X nya dulu. Oh, angka 5, berarti ditulis dulu, oh ini 5. Koma berapa? Oh, di sini juga angka 5, berarti 5,5. 5, pas angka 5 di sini juga angka 5, jadi 5,5. Titik G. Titik G ke bawah angka 6. Menuju sumbu Y, angka 2, jadi 6,2. Tidak boleh 2,6, berbeda. Ini 2,6 itu berarti 2 sini. Nah, ini 2,6 di sini. Nah, ini ke bawah angka 2. Selalu yang dibaca dulu adalah yang angka-angka pada sumbu X, itu untuk yang depan-depan ini. Kemudian yang belakang ini nanti angka-angka pada sumbu Y.
itu ya, jangan sampai terbalik. Selalu titik koordinat itu selalu x, y. Jadi, titik koordinat itu selalu x, y. Jadi absis dulu baru, tidak boleh terbalik y, x. X itu angka-angka pada sumbu x, y itu angka-angka pada sumbu y. Kemudian posisi titik F kalau terhadap titik E bagaimana? Posisi titik F setelah titik K bagaimana? Itu bisa dinyatakan. Jadi bagaimana bacanya? Saya berikan contoh posisi titik F terhadap titik K. Posisi titik F terhadap titik K. Ini bagaimana hitungnya? Nah, kalau posisi titik F terhadap titik K itu maka patokannya adalah titik K. Posisi titik F terhadap titik K berarti patokannya terhadap K ini. K di sini. Jadi melihatnya adalah ini. Dari titik K kamu melihat titik F. Itu posisi titik F terhadap titik K. Itu titik F dilihat dari K. Bagaimana melihatnya? Nah, ini. Jadi yang harus hati-hati di sini. Yaitu caranya adalah dari K kita akan menuju titik F itu lewat mana saja. Jaraknya lewat mana saja. Nah, ini harus mendatar dulu. Jadi selalu X dulu. X itu kan mendatar. Jadi dari titik K menuju F itu dari sini. K kita lurus dulu ke sana. Nah, jalannya gini. Jalan ke sana dulu. Sampai lurus ke titik F. Nah, ini kan lurus F kan. Nah, ini jalannya mendatar dulu, baru nanti naik. Mendatarnya berapa langkah? Dihitung kotak-kotaknya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7. Jadi mendatar 7. Jadi kita tulis sini 7. Ke kanan berarti positif. Ke kanan ini berarti positif. Kemudian terus naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9. Jadi posisi titik F terhadap K adalah 7,9. Mendatarnya 7 langkah, naiknya 9. Nih, tolong diperhatikan. Karena mengapa positif? Karena di sini ke kanan. Untuk menuju F itu ke kanan dulu. Jadi ke kanan positif. Kalau kiri ini kita berikan satu contoh yang oke. Baik, berikutnya kita berikan contoh yang lain, misalnya nomor 2. Sini ya. Misalnya posisi titik titik misalnya titik G terhadap titik E. Titik E misalnya. Nah, posisi titik G terhadap E. Bagaimana posisi titik G terhadap titik E? Nomor 2. Kita lihat sekarang berarti melihatnya adalah G dulu. Jadi kamu lihatnya dari dari E. E melihat G artinya terhadap E, berarti E melihat G. E-nya nah ini sebagai patokannya. E melihat G.
dari E menuju G. Kemana ini? Oh, berarti kan mendatar dulu, tidak boleh mendatar dulu untuk menuju G itu. Harus mendatar dulu, tidak terbalik. Berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, 4. Tuh. Kemudian ke bawah 1, 2. Oh, ke bawah berarti negatif ini. Kalau ke bawah, arahnya ke bawah negatif. Kalau ke atas positif, tadi kan ke atas negatif. Jadi ini negatif 2. Itu posisi titik G terhadap E itu adalah 4, negatif 2. Kalau dibalik, posisi titik E terhadap G, berarti bendanya G. Posisi titik E terhadap G. Misalnya posisi G, posisi E terhadap G. Ini berapa? Ya, ini dibalik. Lihatnya adalah G. G melihat E. Jadi untuk menuju ke E, G kan mendatar dulu. Dari G menuju E mendatar. Jangan sampai harus mendatar dulu. 1, 2, 3, 4. Ke kiri, jadi negatif. Negatif 4 baru ke atas positif. 4,2. Jadi terbalik. Salah tuh kalau posisinya terbalik, jadi jawabannya sudah berbeda. Gitu. Titik G terhadap E tadi 4,-2, tapi kalau E terhadap G min 4,2. Demikian anak-anak, sudah tahu kaitannya dengan posisi titik terhadap titik yang lain. Bicaranya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau jarak titik misalnya jarak titik A terhadap sumbu Y, ya tinggal gitu aja. Jaraknya dari titik A ke Y ini hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jarak titik A terhadap sumbu Y, ini jarak selalu positif, ini jarak tidak pernah ada negatif. Itu 7 satuan. 7 satuan namanya, ini bukan min 7, salah ya, min 7. Nek jarak itu selalu positif, jarak titik A terhadap sumbu Y ya 7 satuan, meskipun disediakan min 7 tapi 7 satuan. Jarak titik H terhadap sumbu Y, nah, jadi ini 4 satuan. Jarak titik H terhadap sumbu X 0. Jarak titik C terhadap sumbu X, ya dihitung jaraknya ini 1, 2, 3, oh 3 saja. Tidak min 3, jarak selalu positif. Perhatikan kata-kata dalam soalan ya. Kalau ditanya jarak itu selalu positif. Oke, bisa dipahami? Ini kaitannya posisi titik terhadap sumbu X, sumbu Y terhadap positif terhadap titik yang lain. Gitu. Pokoknya kalau langkahnya ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif, langkahnya ke atas positif, langkahnya ke bawah negatif. Demikian anak-anak untuk penjelasan Pak Harta kaitannya dengan titik koordinat, kemudian posisi titik terhadap titik yang lain, dan jarak titik terhadap sumbu-sumbu koordinat, sumbu ordinat maupun sumbu absis. Sumbu Y namanya ordinat, sumbu X namanya absis. Kurang lebihnya dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.